Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zati Bayani dari kelas 11 MIPA A absen 36. Pada kali ini, kelompok saya akan mempresentasikan tentang bab 2 agama Islam mengenai berani hidup jujur. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yandra Jata, absen 24 dari kelas 11 MIPA A. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya keberanian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk tidak menjadi orang yang lemah dan penakut. Bahkan, kita disuruh untuk berjuang menegakkan kebenaran. Seperti sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Qulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu syaja'ah. Keberanian dalam Islam disebut dengan syaja'ah. Syaja'ah menurut bahasa artinya berani. Sementara menurut istilah berupa keteguhan hati untuk membela kebenaran dengan cara yang terpuji. Islam tidak menyukai orang yang lemah dan penakut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 139. Pentingnya jujur. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memiliki sifat jujur karena kejujuran menuntun kita kepada kebajikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa seseorang ke surga. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Rasulullah tersebut kita bisa menyimpulkan jika jujur itu penting dalam kehidupan. Karena dengan jujur kita akan mendapatkan kebaikan, dengan jujur kita akan mendapatkan kepercayaan orang, dengan jujur hidup kita tidak akan khawatir. Karena jika kita berbuat tidak jujur dan berbohong ataupun lain-lainnya, hidup ini tidak akan berkah, hidup ini tidak akan tentram, pikiran selalu khawatir karena kita tidak berperilaku jujur kepada orang lain. Jenis jujur. Menurut tempatnya, jujur ada bermacam-macam. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Maksud di sini adalah jujur yang sesungguhnya, karena jujur yang sesungguhnya akan berbeda dengan jujur yang pura-pura. Karena orang yang pura-pura jujur biasanya antara niat dan kehendak sama, tapi saat melakukan kehendaknya itu dia tidak ikhlas dan tidak ikhlas pokoknya mengerjakan itu. Sedangkan jujur yang sesungguhnya niat dan kehendak dilakukan dengan ikhlas, tidak ada paksaan dan lain-lainnya. Jujur dalam ucapan yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang ada. Jadi seperti kita memberikan informasi sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu yang diubah-ubah atau diubah-ubah atau di apapun itu supaya menjadi lebih bagus atau apapun itu. Nah, untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat seperti dalam kondisi perang atau mendamaikan dua saudara, terus juga perkataan suami yang ingin menyenangkan istri itu diperbolehkan tidak mengatakan yang sebenarnya. Yang ketiga itu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara batinia dan laluriah. Jadi antara batin dan apa yang dikerjakan itu seimbang dan tidak ada perbedaannya sama sekali. Nah, selanjutnya adalah
Kenapa sih kita harus berani jujur? Kita harus berani jujur karena setiap perbuatan maupun perkataan kita akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Setiap kita melakukan keburukan maupun kebaikan, mengatakan kebenaran maupun kebohongan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ketika kita melakukan kebaikan atau mengatakan kebenaran, maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal, yaitu balasan yang baik. Sementara ketika kita mengatakan kebohongan atau melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan balasan yang buruk. Sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 161, yang artinya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat, dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan, dengan pembalasan yang setimpal sementara mereka tidak dianiaya. Nah, maksud dari ayat ini adalah ketika kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kita tidak akan dihukum melebihi apa yang kita perbuat. Sementara karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan yang berkali-kali lipatnya. Alasan lain kenapa kita harus berani jujur adalah karena suatu hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menuturkan kepada para sahabat bahwa akan datang suatu masa di mana masa itu dipenuhi dengan penipuan. Ketika itu, pendusta dibenarkan, sementara orang yang jujur dianggap berdusta. Orang yang sebenarnya amanah dianggap sebagai pengkhianat, sementara orang yang pengkhianat dianggap sebagai orang yang bisa dipercaya. Kemudian, di masa itu pula, orang bodoh turut ikut campur dalam urusan masyarakat luas. Nah, untuk mencegah hal ini terjadi pada masa kita sekarang, kita harus berani jujur. Karena kejujuran selain dapat mengantarkan kita kepada kebaikan yang akan mengantarkan kita ke surga, juga memiliki banyak hikmah lainnya. Saya Febrina Nurlika. Saya akan menjelaskan mengenai hikmah perilaku jujur. Yang pertama, perasaan enak dan hati menjadi tenang. Sebaliknya, jika kita berbohong, kita akan merasa was-was dan hati tidak nyaman karena takut ketahuan. Jadi lebih baik jujur. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Ini sesuai dalam sabda Rasulullah SAW di hadis riwayat Muslim yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Kelima, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah sangat mencintai orang yang jujur. Dan masih banyak lagi hikmah dari perilaku jujur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan saat menjelaskan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.